Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apakah ajaran Kristen itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena banyak di luar sana, gereja-gereja dengan pendetanya itu yang mengaku-ngaku orang Kristen, tetapi pengajarannya tidak Alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu. Kita buktikan, apa kata Alkitab dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini yang tercatat dalam Alkitab. Jadi membangun iman itu di atas dasar apa? Para nabi, ajaran-ajarannya dengan para rasul, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi istilah batu penjuru itu maksudnya dasar pengajaran, dasar keimanan, yaitu Yesus Kristus. Nah, bukannya Allah Tritunggal atau si Bapa itu yang tidak ada lalu mereka jadikan Allah. Nah, itu bedanya, Jadi harus sesuai dengan Alkitab. Ini ajaran Kristen, sesuai dengan Alkitab. Ajaran Rasul, ajaran Nabi itu ada di Alkitab, ada di Kitab Suci. Ini menegaskan bahwa kekristenan itu harus memakai dasar pengajaran yang Alkitabiah. Jadi apa yang tertulis di Alkitab, bukan apa yang nggak ada di karang-karang lalu diajarkan. Bukan begitu. Harus sesuai dengan Alkitab. Di luar sana tuh banyak tuh ngaku-ngaku orang Kristen, pendeta Kristen, tetapi pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya, nih kita lihat. Oh, itu ada ajaran bapak-bapak gereja. Orang-orang berpengaruh zaman dulu tuh. Pendapat pribadi mereka diadopsi. Seolah-olah ajaran rasul. Atau seolah-olah ajaran nabi. Seolah-olah ajaran apa? Allah. Contoh yang paling fenomenal, membuat penyimpangan adalah ajaran siapa? Tertullianus. Orang Afrika dengan pengajarannya itu yang terkenal sampai sekarang ini, yang diadopsi banyak gereja, yaitu Tritunggal. Padahal nggak ada di Alkitab, itu bukan firman Allah. Diteruskan oleh siapa tuh? Martin Luther Lalu dimodifikasi tuh sama si John Calvin. Di era sekarang dimodifikasi lagi menjadi apa? Oneness, Unitarian, tari-tarian. Ya kan? Tuh,
salah satu contoh. Tadi apa? Ajaran siapa? Bapak-bapak gereja. Namanya nggak ada di Alkitab. Yang kedua, contohnya lagi itu. Ajaran yang tidak Alkitabiah. Ajaran gereja. Ketika gereja bertumbuh, maka gereja mulai mengajarkan ajaran sendiri. Ya, yang jelas-jelas menyimpang dari kebenaran. Ajaran gereja yang terkenal, produk tradisi gereja antara lain, ini produknya, patung Yesus, lalu baptis percik, ya, lalu CD, pengakuan iman rasuli, biarawati, lalu ada bilik pengampunan dosa, dan lain-lain. Itu produknya. Ya, jadi ajaran yang menyimpang, ajaran bapak-bapak gereja, ajaran gereja. Lalu yang ketiga, filsafat kekristenan sangat dipengaruhi oleh filsafat yang kosong. Itu terdapat dalam Kolose 2 ayat 8. Buku-buku filsafat yang jumlahnya bisa sampai 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari. Semuanya filsafat kosong. Ya, dijadikan dasar ajaran. Mereka bangga tuh. Apalagi kalau lagi syuting. Di belakang mereka tuh, wah, lemari. Buku apa? Buku-buku 1 lemari. Padahal penulisnya nggak ada di Alkitab. Sampah. Kita lihat ya. Yang ketiga kan filsafat tuh, filsafat kekristenan. Contohnya, ya. Ini yang dijadikan dasar ajaran nih. Maria perawan abadi. Allah kesatuan. Di surga ada lebih dari 1 Allah. Ya, selamat masuk surga itu anugerah, tidak perlu iman. Ya kan? Nah, itu filsafat. Jadi yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab adalah ajaran bapak-bapak gereja, ajaran gereja, ya, ajaran filsafat kekristenan ya, filsafat kosong. Jadi ajaran yang benar harus sesuai dengan Alkitab. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 20. Begitu. Ya. Kristus Yesus jadi dasar ajaran. Itu yang benar. Artinya Yesus sudah Kristus. Ini yang tidak dimengerti ya. Kristus itu sudah, Yesus itu sudah Kristus. Sudah jadi Mesias. Sudah jadi Allah. Sudah jadi Tuhan, ya. Sudah jadi satu-satunya penguasa, sudah jadi juru selamat. Itu Yesus Kristus. Kan sudah bangkit dan kembali ke surga. Tidak lagi ada di Israel sebagai manusia, sudah tidak ada lagi sejak tahun 33. Nah, ini yang harus diajarkan. Injil Yesus Kristus. Injil Kristus saat ini ya. Tidak lagi kekristenan didasari pada keadaan Yesus masih anak manusia. Yesus masih sujud doa pada Allah. Yesus masih belum maha kuasa. Yesus bukan Allah. Yesus cuma Tuhan tapi bukan Allah. Yesus dijadikan juru selamat tapi tidak diakui sebagai Allah. Bukan itu lagi. Ya, yang kedua, ajaran rasul-rasul. Ya, kita harus ikuti apa yang diajarkan rasul. Baptisan dalam nama Yesus Kristus terdapat dalam Kisah 10 ayat 48.
bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama itu. Itu harus diikuti. Jangan salah mengerti, ya. Doa ke Yesus dalam Kisah 4 ayat 24. Dan tidak bisa lagi memakai ajaran masa lalu ketika Yesus masih manusia. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ajaran Nabi, baik di Perjanjian Lama maupun Nabi di Perjanjian Baru. Nabi di Perjanjian Baru yang menyingkapkan segala sesuatu adalah Yohanes, ya, yang menulis kitab Wahyu. Baca dan pahami kitab Wahyu, sebab menyingkapkan segala yang belum jelas, menjelaskan yang masih misteri. Ajaran kekristenan harus alkitabiah, apa yang tertulis di Alkitab, sesuai konteks waktunya. Harus begitu, harus mengerti konteks waktu. Ada ayat-ayat yang belum digenapi. Ada ayat-ayat yang sedang digenapi. Jadi itu harus dimengerti. Ada ayat-ayat yang sudah digenapi. Itu yang harus dimengerti. Ya. Konteks waktu sekarang, ya, adalah Yesus sudah roh. Yesus sudah Allah. Yesus sudah Tuhan. Yesus sudah Kristus. Ya. Kan dia sudah kembali ke surga. Sudah bangkit. Itu maksudnya. Ya. Yesus sudah duduk di tahta surga. Yesus sudah jadi penguasa surga. Yesus sudah maha kuasa. Alfa Omega. Ya. Satu-satunya Allah yang benar. Penuh hikmat. Maha kuasa. Ya. Memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.